Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami ada semana kami ada sampai saat ini, dan kami boleh bangun kembali menghirup udara yang baru dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulaikan aktivitas, Tuhan tolong kami, urapi kami. Kami mau merenungkan firman-Mu, biar kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita buka di dalam 1 Petrus 2, ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Puji Tuhan, kita masih dalam konteks tema pemulihan identitas diri. Ya, kalau kita membagi ayat pokok kita ini, maka paling tidak ada 4 aspek. Yaitu yang pertama, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kemudian yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Kemudian tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ya, kalau kita membaca 1 Petrus 2 ini dari awal, ya, bagaimana surat ini mengingatkan kita ya untuk bersungguh-sungguh tidak lagi kembali pada cara hidup yang lalu, yang lama. Dan ayat ini menegaskan ya 4 hal tadi, ya, di mana pokok pembahasan kita pada pagi ini ya lebih kepada poin 1, ya, kamulah bangsa yang terpilih, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Jadi Tuhan memilih kita bukan karena kehebatan, ya, karena kita dianggap mampu, pintar, kuat, hebat, ya. Tetapi Tuhan memilih kita karena memang kasih karunia-Nya, ya, karena kasih karunia semata. Kalau dipikir-pikir, ya tentunya kita tidak berlayak. Kita ini siapa, ya? Namun ayat ini mengingatkan, menegaskan, ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya. Bangsa yang terpilih dalam konteks karena kasih karunia Allah semata, bukan karena kehebatan kemampuan kita, ya. Dan itu semua karena rencananya, ya. Dalam konteks pemulihan identitas diri, ya, saya ingin kita melihat 3 hal yang mendasar, ya, terkait dengan identitas diri. Dan inilah yang diserang oleh iblis ketika Yesus baru selesai berpuasa 40 hari, 40 malam dalam wujudnya sebagai manusia, ya. Pada saat itu dalam kondisi kelemahan tubuh yang sangat lemah, ya, setelah puasa. Dan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Apanya yang dicobai? Ini terkait dengan identitas diri, ya. Kita lihat
Ya, kita tidak akan membaca semuanya, tetapi kita bisa melihat itu di dalam Matius 4, ya. Bagaimana identitas diri ini yang betul-betul ingin disentuh, ingin dicobai oleh iblis, ya. Apa itu? Yang pertama adalah terkait dengan pada prinsipnya, ya, identitas diri manusia itu membutuhkan atau punya kebutuhan jasmani, ya. Jadi iblis langsung menyerang, mencobai, ya. Jika engkau anak Allah, ya, maka jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Ya, iblis tahu, ya, kebutuhan jasmani itu adalah esensi dalam hal identitas diri seorang manusia, suatu yang manusiawi. Ya, siapa yang tidak butuh, ya, makanan, pakaian, ya, hal-hal yang sifatnya mendasar, kebutuhan jasmani, ya, kebutuhan makan, pakaian, ya, kemudian suatu lingkungan yang bisa menerimanya, ya, menyayanginya dalam suatu keluarga, ya. Dan malah waktu pemerintahan Orde Baru ada istilah sandang, ya, papan, ya. Jadi kebutuhan pakaian baru kebutuhan rumah atau papan, ya. Kebutuhan utama, ya. Kemudian kebutuhan untuk merasa dilindungi, ya. Kemudian kebutuhan diterima dalam suatu keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah manusiawi, jasmani. Itulah manusia. Dan iblis tahu ini, langsung menyerang. Ya, tetapi Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ada firman. Firman itulah yang kemudian memberikan iman pada kita, ya. Jadi kebutuhan jasmani itu, ya, dijawab dengan bagaimana kita mengisinya dengan firman. Firman itu akan menumbuhkan iman. Satu lagi, yang kedua, ya, kebutuhan akan pengakuan. Jadi manusia itu ingin diakui, ingin aktualisasi diri. Dia ingin ada suatu pengakuan bahwa dia itu hebat, bahwa dia itu bisa, ya. Jadi iblis tahu ini. Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu, ya. Karena iblis membawa Yesus di atas bubungan bait Allah, ya. Iblis langsung kan perlu ini aktualisasi diri, pengakuan. Toh nanti ada malaikat-malaikat yang akan menerima, ya, menjaga di bawahnya, ya. Jadi suatu pengakuan bahwa dia Allah, ada malaikat. Ya, Yesus tahu ini. Memang Yesus adalah 100% manusia dan juga dia juga Allah 100%. Tetapi, ya, Yesus tahu bahwa ini adalah suatu pengakuan yang semu. Yesus tidak butuh itu. Ya, seolah-olah ingin menunjukkan, ya, bahwa nanti ada malaikat-malaikat yang akan menahannya di bawah, ya. Jadi kebutuhan pengakuan aktualisasi diri ini itu suatu identitas manusia. Siapapun membutuhkan itu, ya, dimanapun dalam kondisi apapun atau dalam taraf level tertentu, ya. Yang ketiga, nah ini yang betul-betul, ya, kemudian Yesus membentak iblis, ya, karena ini terkait dengan kebutuhan juga seorang manusia dalam identitasnya, yaitu
kebutuhan untuk dihormati, kemasyuran. Iblis membawa Yesus kemudian memperlihatkan segala kemegahan dari kerajaan-kerajaan dunia. Manusia dalam konteks manusiawi, identitas dia butuh itu. Ya, suatu pencapaian yang luar biasa dikejar. Ya, ingin yang terbaik itu hal yang manusiawi. Ingin pekerjaan yang baik dan sukses, memiliki kekuasaan, ya, dipandang hormat, masyhur dan lain sebagainya, ya. Dan iblis tahu ini. Dia mengatakan, asal engkau sujud kepada dia, pada iblis. Dan di situ Yesus membentak, ya, bahwa manusia itu sepatutnya adalah berbakti, menyembah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Ketiga kebutuhan ini, ya, tanpa sadar, itulah yang dikejar oleh manusia. Dan ini yang perlu dipulihkan. Inilah yang perlu dipulihkan sebagai identitas diri, karena sebetulnya semua itu adalah semu belaka, ya. Yang paling utama adalah kita mendapatkan kasih karunia dari Allah. Ya, kita dipilih karena kasih karunia. Dan dengan demikian, hidup kita menjadi lebih berarti. Kalau toh, ya, itu kemudian ditambahkan, namun prioritas kita itu bukan itu. Prioritas kita adalah bagaimana mencari Allah dan kebenarannya. Ya, yang lain-lainnya itu akan ditambahkan. Puji Tuhan, kita perlu dipulihkan melalui firman ini, ya. 3 hal mendasar ini yang kemudian menjadi titik lemah manusia, itu kemudian dibantah oleh Yesus, ya, ditolak oleh Yesus dalam kondisi yang lemah, ya. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa memang tanpa kasih karunia Tuhan semata, ya, kita tidak ada artinya. Kita dipilih karena memang bukan karena kehebatan kita atau karena kita mencari 3 hal tersebut, tapi karena betul-betul kasih karunia Allah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, ya, bahwa hidup kami sebetulnya jauh lebih berarti karena Tuhan yang memilih hidup kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan memberikan kasih karunia yang tak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau pakai ini semua, ya, untuk memberitakan segala pekerjaan-pekerjaan Engkau yang besar dan luar biasa. Karena inilah yang dikehendaki Allah, dan kami boleh menjadi manusia-manusia yang berarti. Ya, identitas diri kami yang semu boleh dipulihkan, dan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami berbuat hal-hal yang jauh dari apa yang Allah inginkan. Tuhan tolong kami boleh menjalani hari-hari ke depan, semakin hari kami boleh dekat dengan Allah. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.